Shalom, selamat pagi anak-anak, salam sehat, selamat berjumpa kembali di kelas mata pelajaran pendidikan agama Kristen di tahun ajaran yang baru. Ibu berharap kalian tetap memiliki motivasi, semangat, dan keinginan yang baik untuk belajar. Baik, sebelum kita mengawali akan proses belajar mengajar kita, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, untuk pertemuan pertama kita belajar 3 kompetensi dasar. Maksudnya untuk pertemuan yang pertama ini kita belajar dengan 1 kompetensi dasar, yaitu menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menuju kedewasaan. Dengan topik pembahasan bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu bertumbuh dan semakin berhikmat? Nah, kita perlu memahami ketika kita mempelajari materi ini, apa yang kita dapatkan, tujuannya untuk apa, kenapa kita harus mempelajari materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Toh juga kita tetap tahu bahwa setiap orang itu memiliki melewati masa pertumbuhan perkembangan. Tapi apa pentingnya kita mempelajari materi ini? Nah, tujuan pembelajaran dengan menggali dan mencari informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi dari video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perkembangan bertumbuh dan semakin berhikmat untuk meningkatkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, kejujuran atau integritas, dan disiplin. Ini untuk poin pertama dari tujuan pembelajaran. Yang berikut dengan penjelasan materi pembelajaran juga, peserta didik dapat mempelajari dan menerapkan beberapa ciri-ciri menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat di dalam Kristus, keluarga, maupun di dalam masyarakat. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi, ketika kita mempelajari materi bertumbuh dan semakin berhikmat ini, tidak asal-asal saja, tapi kita punya harapan, punya tujuan yang akan kita capai nantinya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan ini? Mari kita melihat beberapa ciri menjadi pribadi yang bertumbuh dan semakin dewasa. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu bertumbuh dan berhikmat. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Bertumbuh memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bertumbuh dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seorang anak. Kalau kita berbicara tentang bertumbuh, itu artinya ada suatu proses
pertumbuhan atau perkembangan, baik itu secara fisik, secara mental, tindakan, keberadaan, bahkan secara psikologis seseorang itu mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Nah, dan seseorang yang bertumbuh dan semakin dewasa, orang yang semakin hari semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dilihat dari biasanya kita bisa mengukur diri kita, atau kita bisa merasakan perubahan itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita begitu, melalui kita bertambah usia, kita bertambah tinggi, berat badan kita bertambah. Nah, ini karakteristik dari pertumbuhan atau bertumbuh. Nah, yang berikut, berhikmat. Berhikmat dapat diambil dari kata dasar hikmat, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang ya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setiap orang itu pasti berhikmat. Berhikmat artinya seseorang yang mempunyai segala sesuatu, yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau seseorang yang dikatakan berhikmat itu artinya adalah orang yang mampu menjadi pribadi yang dapat menunjukkan dirinya itu sebagai seseorang yang bertumbuh dan semakin dewasa. Atau seseorang dapat dikatakan dia berhikmat ketika dia mempunyai kemampuan, ketika dia menjalani kehidupannya itu dengan baik, berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Dan kita perlu tahu dan pahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki, entah itu kepintaran, kebijakan, bahkan pengetahuan, pendidikan, kekayaan, kemiskinan, bahkan yang berkaitan dengan pertumbuhan atau bertumbuh menjadi berhikmat juga, itu adalah dari Tuhan, bukan berdasarkan dari hasil usaha kita sehingga kita memperoleh hikmat itu, tapi hikmat itu adalah dari Tuhan. Nah, apa hubungannya bertumbuh dan semakin berhikmat? Kita perlu memahami ini. Dalam bahasa Indonesia ungkap, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya ialah setiap orang pasti bertambah usia. Nah, coba kita perhatikan diri kita sendiri. Ketika kita sudah memasuki tahap di mana kita harus masuk sekolah, memasuki sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau SMA, pernah tidak berpikir bahwa apa sih yang berubah
dalam pribadinya saya, kenapa sih saya harus bertumbuh? Atau pernah tidak berpikir, ternyata saya sudah ada di tahap ini. Ternyata saya sudah bertumbuh menjadi dewasa. Atau saya sudah bertumbuh menjadi lebih besar seperti ini. Pernah tidak berpikir seperti itu? Nah, setiap orang pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan usia kita terus berjalan. Ya, itu pasti. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggal dunia. Suatu kelak. Jadi, selagi masih Tuhan, kalau Tuhan bilang masih memberi kita kesempatan untuk hidup, ya kita akan terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tidak hanya secara fisik, mental, atau secara biologis, tetapi pertumbuhan yang terjadi itu artinya kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam diri kita. Kita akan bisa mengalami perubahan secara cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah bagian dari bertumbuh. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilakunya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai anak-anak muda saat ini, sebagai remaja-remaja Kristen, bahwa banyak orang yang menganggap dirinya itu yang meremehkan pertumbuhan dan perkembangannya. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang sudah berumur 20 tahun, orang yang sudah berumur 30 tahun, bahkan 20 lebih tahun lah, itu mereka lah yang dikatakan orang dewasa. No, padahal tidak seperti itu. Bertumbuh menjadi dewasa itu artinya dia mempunyai ciri khas tersendiri dalam dirinya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang dewasa. Tidak dilihat dari umurnya, dari besar badannya, dari ukuran badannya, tetapi dilihat dari bagaimana dia bertindak, bagaimana sikap karakternya. Itu yang dilihat, sehingga dia bisa dikatakan, wah, dia dewasa sekali orangnya. Contoh hal, ketika ada persoalan atau masalah sederhana misalkan yang kalian sering alami, masalah dengan teman, atau masalah dengan adik kakak mungkin, atau dengan saudara di rumah. Nah, jika kalian adalah salah satu yang mempunyai ciri khas atau yang mempunyai ciri-ciri bertumbuh dan semakin dewasa ini, ketika kalian mampu mengatasi masalah, mampu mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan antara kakak, antara saudara, maka itu sudah menjadi orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Itu adalah salah satu ciri khas yang membawa kita akan menjadi orang yang bertumbuh dan semakin dewasa. Jadi setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Yaitu mengenai hubungan antara bertumbuh dan semakin berhikmat, supaya kalian memahami apa sih itu bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, itu
juga belajar beberapa ciri pribadi yang bertumbuh dan semakin dewasa. Nah, yang pertama itu kematangan pribadi dan emosi. Ada masking, itu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dapat dialaminya. Nah, ini adalah ciri-ciri pribadi seseorang yang bertumbuh dan semakin dewasa. Kematangan pribadi dan emosi. Kita bisa pada poin yang pertama tadi dikatakan keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dapat dialaminya. Itu artinya ketika kita bisa mengetahui seseorang dia bertumbuh dan semakin dewasa, ya hal yang pertama itu adalah memiliki kematangan pribadi dan emosional yang baik. Kenapa hal ini dikatakan atau merupakan ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dan semakin dewasa? Karena ini sangat penting bagi kita. Karena masalahnya kita sebagai anak-anak muda sekarang ini, banyak orang yang sudah tua sekalipun atau yang dikatakan sudah umur 21, 20, pokoknya yang sudah berumur lebih tahun lah, yang sudah berumur 20 lebih tahun lah dari kita, tidak memiliki kematangan pribadi dan emosional yang baik. Bahkan secara pribadi, ketika ada persoalan atau masalah yang terjadi dalam keluarganya atau yang dihadapi, itu selalu menunjukkan keegoisan kadang, atau bahkan menunjukkan kemampuannya sendiri untuk mengatasi persoalan atau masalah tersebut. Nah, emosi ini kita perlu pahami tidak hanya berbicara tentang kemarahan. Emosi itu bisa berwujud, emosi itu kan merupakan sebuah perasaan yang meliputi mungkin dia bersedih, bahagia, senang, marah. Itu adalah sikap perasaan emosional gitu. Jadi semata-mata tidak hanya berkaitan dengan ketika berbicara tentang emosi begini berarti dia itu kemarahan begitu. Tidak. Tapi suatu perasaan yang meliputi semua tindakan kita. Yang berikut, modulation. Keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Nah, di sini ada sebuah ciri khas bagaimana kita bisa mengetahui seseorang dapat menjadi pribadi yang matang secara pribadi dan emosional, yaitu dia bisa mengatasi emosionalnya itu dengan baik begitu. Dia tahu bagaimana dia bisa menunjukkan emosionalnya itu tidak seharusnya berlebihan, atau ketika dia merasa sedih, dia merasa bosan, dia merasa marah, jengkel atau bahagia, tidak mungkin artinya dalam dirinya itu dia sadar begitu. Tidak mungkin dia bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa saya itu bahagia, saya itu adalah saya ada sementara marah atau sedih begitu. Tapi kita bisa mengetahui seseorang lagi sementara emosi atau lagi sementara bersedih dari raut wajahnya,
dari gerak tubuhnya, itu kita bisa mempelajari. Dari situ kita bisa mengetahui seseorang ada pada tingkat emosional yang baik begitu. Nah, yang berikut, ketika kita sudah mengetahui beberapa hal ini, kematangan pribadi dan emosi, jadi salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang itu adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Nah, ini yang paling penting, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dan semakin dewasa. Nah, tentang kematangan pribadi dan emosi juga kita bisa belajar dari Alkitab. Dari kisahnya Samuel. 1 Samuel 3 ayat 19 ini, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Luar biasa kalau kita baca dari kisahnya Samuel ini, kita baca kitab Samuel, berarti kita akan tahu siapa Samuel dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Samuel dari kecil sehingga dia menjadi seorang pemimpin. Ini sangat luar biasa. Samuel adalah seorang anak muda yang mempunyai ciri-ciri kematangan pribadi dan emosional yang baik. Jadi itulah kenapa kita harus belajar dari kisahnya Samuel. Nah, 1 Samuel 2 ayat 26 juga mengatakan bahwa tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ketika kita menjadi orang yang suka humor, tidak mempedulikan, artinya ketika ada suatu persoalan atau masalah yang membuat kita tersinggung, atau ada suatu kata-kata yang membuat kita tersinggung, cobalah untuk kita belajar mengendalikan emosionalnya kita gitu. Belajar mengenal diri kita. Itu adalah bagian dari bagaimana kita bagian dari ciri khas seseorang yang memiliki kematangan pribadi dan emosional yang baik. Jadi kematangan pribadi dan emosi Samuel itu sikap yang tidak egois atau mementingkan diri, serta pemikiran yang baik inilah yang membuat ia semakin disertai Tuhan dan manusia. Ketika kita memiliki sifat-sifat yang sedemikian, mempunyai kematangan pribadi dan emosi yang baik sama seperti Samuel, manusia saja atau sesamanya kita saja suka senang dengan kita, apalagi Tuhan. Tuhan luar biasa senang sudah kalau kita memiliki sifat dan tindakan seperti demikian. Nah, yang berikut perpecahan di gereja Korintus. Kenapa bisa ada poin perpecahan di gereja Korintus? Apa hubungannya dengan bertumbuh dan semakin berhikmat? Atau bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat? Kitab 1 Korintus 3 1-9, nanti kalian bisa membacanya sendiri. Kisah tentang gereja Korintus yang terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing membanggakan diri sendiri. Jadi kita perlu tahu kisah perpecahan yang terjadi di gereja Korintus ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena di sana ada pertikaian, ada perpecahan antara kelompok Apolos dan kelompok
Paulus. Jadi ini bukan berdasarkan kebenaran atau bukan berdasarkan yang dikehendaki Yesus Kristus yang mengatakan bahwa mereka ini adalah bagian dari golongan Apolos, atau mereka ini adalah bagian dari golongannya Paulus. Bukan Yesus Kristus yang memilih mereka, tetapi mereka yang memegahkan diri. Oh, saya ini dari golongannya Apolos, saya ini dari golongannya Paulus. Bahkan ada yang mengatakan saya dari golongannya Yesus Kristus. Sehingga dengan cara berpikir seperti itu mengakibatkan perpecahan. Karena sudah tidak ada saling mendengarkan, sudah ada saling meninggikan di dalam, sudah ada sikap keegoisan yang tinggi. Jadi untuk saling mengendalikan diri dari hal-hal yang saling merendahkan antara satu dengan lainnya, itu terjadi dalamnya, sehingga perpecahan itu terjadi. Dan masalah-masalah yang terjadi dalam di gereja Korintus pada saat itu juga terjadi dalam gereja-gereja masa kini. Ketika ada sedikit persoalan antara jemaatnya GKS satu dengan GKS lainnya, mulailah kita saling merendahkan. Saya punya gereja paling bagus. Saya punya jemaat paling bagus. Saya punya pendeta paling bagus dari GKS ini. Itu merupakan bagian dari saling merendahkan, tidak saling menghargai antara satu dengan lain, saling memikirkan diri sendiri. Saya hanya memikirkan diri sendiri bahwa saya yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan golongan Apolos dan golongan Paulus? Nah, ini kalian perlu memahami ini, bahwa Apolos bukanlah orang asing bagi Paulus, dia adalah mitra kerja. Apolos berasal dari Alexandria. Ia sangat baik dalam hal bicara dan sangat mahir dalam hal kitab suci. Dia ini adalah seorang pelayan yang juga merupakan teman dari Paulus. Dengan penuh semangat Apolos melayani Tuhan. Apolos sangat setia dalam melayani, bahkan dikenal baik oleh jemaat Korintus. Begitupun dengan Paulus. Tetapi kenapa jemaat-jemaat di Korintus ini mempersalahkan golongan Apolos, golongan Paulus? Apa yang dikejar? Karena itu mengendalikan diri, keegoisan dalam diri itulah yang tinggi, yang berkuasa, sehingga terjadilah perpecahan. Nah, inilah yang terjadi juga dalam kehidupan kita masa kini. Terkadang ketika kita selalu mengandalkan diri, selalu mementingkan diri sendiri, tidak mengendalikan diri dari hal-hal yang membuat yang tidak bermanfaat, kita lebih suka mengasingkan diri atau lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Maka apa yang terjadi? Ini adalah orang-orang yang dikatakan belum matang secara pribadi, belum dikatakan sebagai orang yang dewasa. Berikut, bertumbuh menjadi berhikmat. Kedewasaan bukanlah sekadar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental dan proses biologis. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kedewasaan itu bukanlah sekadar proses biologis yang berkaitan dengan fisik kita, mental kita. Tidak seperti itu saja,
Tapi dari ilmu psikologi, kita dapat belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan untuk mementingkan sesaat, untuk kepentingan sesaat saja. Nah, dari Alkitab juga kita dapat belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan berdasarkan kebajikan dan hikmat. Jadi tadi Ibu sudah dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang dewasa itu berarti dia mempunyai kemampuan berpikir, mempunyai kemampuan cara mengendalikan diri, mengendalikan emosionalnya, ia berpikir matang, bertanggung jawab. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ketika kita berbicara tentang hikmat juga, hikmat itu artinya kita tidak memperolehnya dengan kita harus berusaha dulu sehingga kita bisa mendapatkan hikmat. Hikmat itu memang sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita belajar, memelihara, mengolah, dan bertanggung jawab atas hikmat yang Tuhan berikan itu. Amsal 2 ayat 6, Tuhanlah yang memberikan hikmat sehingga ada pengetahuan dan kepandaian. 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30 juga tentang kisahnya Salomo. Hikmat Salomo diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Namun hikmat dari Allah dalam hati Salomo inilah yang membuat ia mampu untuk melakukan keadilan. Nah, ini segala sesuatu kemampuan yang kita miliki, kepintaran, kehebatan, talenta dan lain sebagainya yang kita miliki, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kita mempunyai hikmat tapi kita tidak bisa memperlihatkan atau kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain, atau kita tidak bisa menerapkan hikmat yang dari Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka belum bisa kita menjadi orang yang bertumbuh menjadi dewasa gitu. Nah, yang berikut, bertumbuh dan semakin berhikmat tentu bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang. Mengapa hal itu tidak mudah? Karena setiap orang yang bertumbuh dan semakin berhikmat tentu melewati beberapa proses. Dan ketika seseorang hidup pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan pun sama halnya dia ketika kita menjadi orang percaya, berarti harus ada harga yang kita bayar. Sama halnya dengan bertumbuh dan semakin berhikmat. Jadi siapa yang menikmati proses bertumbuh dan bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat ini dengan belajar menerapkan ciri-ciri bagaimana bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat, maka Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita, memberi hikmat, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ketika kita menjadi remaja-remaja Kristen, anak-anak muda Kristen yang memiliki ciri khas, yang mau belajar untuk bertumbuh, semakin bertumbuh dan dewasa, maka saya percaya dalam segala sesuatu apapun itu, yang persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi persoalan itu. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang mengganggu pikiran kita, atau bahkan yang ingin menjatuhkan kita, yang merendahkan kita, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu menjadi berkat. Karena itu
Mari kita sebagai anak-anak muda, sebagai remaja Kristen yang belajar materi bertumbuh dan semakin berhikmat ini untuk menerapkan beberapa ciri khas yang Ibu sudah jelaskan tadi. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Maukah kita menjadi seperti Paulus, seperti Rasul Paulus? Dia menjadi pribadi yang, dia adalah seorang pribadi yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dan mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dari Samuel, dari Salomo, dari Rasul Paulus. Mari kita belajar dari mereka. Dan tolong ayat Alkitab 1 Korintus 13 ayat 11 ini, nah Ibu ingatkan untuk dihafal. Nanti pada pertemuan berikutnya, Ibu akan tanya beberapa dari kalian, atau bahkan semua juga saya tanyakan, supaya ini menjadi sebuah ayat pegangan. Oh, ternyata bertumbuh ketika kalian mempelajari materi ini, kalian jadi ingat tentang kisahnya Rasul Paulus. Ketika kalian mungkin menjadi anak-anak yang menghadapi persoalan berbagai krisis kehidupan, tantangan dalam kehidupan, ya kembali mengingat ayat hafalan ini, itulah yang akan menguatkan. Jadikanlah pribadi kita sebagai pribadi yang terus mau belajar, terus mencari tahu informasi tentang hal-hal yang positif. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini kan banyak informasi penting yang harus kita belajar dalamnya. Tidak seharusnya belajar terus, tunggu guru memberikan tugas baru belajar, baru mengerjakan tugas. Tapi dengan sendirinya mari kita belajar gitu. Itu merupakan salah satu ciri yang menjadikan kita pribadi yang dewasa. Jadi demikian proses pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami, menerapkan materi pembelajaran hari ini. Demikian, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita, mari kita satu hati dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Demikian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan shalom.